ketika Skylar membawakan Harit, even bukan marksman, di late game ternyata dia masih mampu untuk memaksimalkan hal tersebut. Yap. Dan kalau ngelihat dari Iron Shiki, justru dia cukup pede ya untuk berhadapan dan landing phase juga sama idolanya. Kayak dia punya targeting yang bagus juga, mekanik yang bagus juga bahkan. Gak ada gede-gede gentarnya tadi. Gak ada gitu loh. Oke, tapi kalau ngelihat dari Ben ini masih sama. Ngelihat dari tim Liquid ID juga masih ada di blue side. Tapi respect ternyata. Mereka nggak menekan ke arah Haritnya, tapi mereka tutup Haritnya. Ini kayaknya mereka emang pengen gold lane yang match up-nya imbang aja kali ya. Yang lebih menjanjikan, biar nggak ada yang bener-bener menangnya one-sided gitu loh. Kayak tadi, Skylar sampai dapetin momentum, dia bener-bener menangin melawan Iron Shiki. Dan hingga akhirnya Iron Shiki juga harus farming ditemenin di area mid lane, di area bottom lane. Udah sekarang kembali ke Zask. Oke. Dan bahkan kalau ngeliat bandnya ini berubah ya kan. Ngeliat ada Harit di situ berarti melepaskan Idit. Apakah Idit akan menjadi priority untuk RRQ Hoshi kali ini? Idit ya? Atau Hylos dulu lagi boleh? Hylos Idit. Hylos dan Idit ya? Boleh sih. Kalau misalkan emang Idot yang bawain Hylosnya lagi. Tapi terlalu obvious nggak sih game plan-nya? Iya sih benar. Jadi kayaknya Aurora dulu karena tadi Aurora yang di-ban. Hylos Aurora ternyata yang langsung diamankan agar Auroranya tidak terbuang lagi. Wow, cukup cepat ya untuk membuka ke arah Hylos dan juga sebenarnya Auroranya sih. Mereka nggak mau kena ban juga nantinya, tapi kalau lihat dari kombonya ini ada efek slow-nya, ada continuous CC power-nya juga. Tapi dari Iditnya yang ternyata pindah tangan ke tim Liquid ID sekarang. Idit Moskov ya. Untuk memastikan bahwa nanti akan ada permainan split push yang bisa dijalankan dan langsung Ya, Nathan. Nathan langsung. Ini Iya. dia. Di saat Moskov keluar, Iya. ya udah Nathanin aja. Pasti ban Lolita juga dari Cascute. RRQ Hoshi pasti bakal ngebuang satu hero tersebut. Karena lumayan ngerepotin juga buat Nathan kan. Apalagi dengan adanya superposition yang mantulnya damage-nya bakal lebih mengerikan karena Nathan. Yep. Karena Nathan begitu tipis Bukan karena dia doang kadang. ke temennya. Bisa jadi senjata makan tuan. Oke, tapi ini dia untuk banning phase yang kedua. Akan kita lihat juga, kalau ngelihat dari polanya RRQ nih, mereka udah menunjukkan mid dan juga gold lane-nya. Begitupun dari tim Liquid ID, berarti opsi-opsinya bakal dipersempit ke arah junglernya kah? Dan ternyata nggak, Matilda, power pick dari Powernya Widi dulu ya. Mhm. Powernya Widi dulu nih Dan karena ini masih sama loh. kebetulan kalau ngomongin soal bagaimana Nathan, sebenarnya dia kuatnya emang di late game. Tapi kita tahu sendiri RRQ ketika membawa Nathan ini dari menit 7 udah join team fight gitu loh. Mereka udah suka banget untuk maksimalin Nathan di early game. Jadi sangat wajar kalau misalkan Nathannya lagi-lagi cenderung prematur ya untuk bisa mencapai power spec terlebih dahulu. Terutama ketika Holy Crystal-nya pun jadi di bawah menit 12. Oke, dan Alpha yang ditutup. Ternyata emang pola junglernya ya yang dikerucuti juga sama tim Liquid ID. Sementara RRQ Hoshi, mereka bakal coba untuk tutup ke arah Moskov yang tadi sempat di-ban di game sebelumnya. Ini kan udah langsung di prio pick nih sama tim Liquid ID. Dan sekarang mungkin bakal coba untuk tutup ke arah hero-nya Widi lagi. Hero-nya Widi lagi ya. Atau ya lebih ke arah jungle-nya. Jauh head. Tapi kalau jauh head, kan ada interference, ini nggak bakal jadi masalah nggak sih? Selama ada interference kayaknya Nathannya masih aman, jadi Chow ini jauh head nggak bakal ditarget juga. Kayak nggak jadi masalah kayaknya di game barusan juga. Melihat mungkin beberapa kali penggunaan Purify yang begitu on point. Narlot sekarang yang di respect ternyata. Tadi yang survei membuktikan kan juga respect ban dari Arlotnya, tekan Haritnya juga. Ya, tapi sekarang nggak ada Lolita, jadi apakah Nathannya akan kesulitan? Karena kalau misalkan Widi ternyata bawain Lolita, berarti harusnya ada senjata lagi yang akan disiapkan sama RRQ Hoshi. Apakah Nolan adalah senjatanya? Wow. Barengan gitu kita. Nolan ya. Diambil. Yap. Apakah akan ada komen-komenan tutor Nolan ada di? Ya, tapi apa responnya tim Liquid ID? Apakah bakal membawa Joy untuk bisa langsung ke belakang menghampiri Nathan dan memberikan bagaimana deliver damage magic yang begitu tinggi dari Favian? Yap. Atau jangan-jangan mereka akan bermain dengan hero yang tersisa seperti Hayabusa juga? Lancelot mungkin juga terbuka. Lancelot? Yap. Atau mungkin di sini idenya nanti bergerak menjadi roamer kan, bisa pindah. Bisa. Lalu mereka akan mengamankan lagi SPLR emang menabrak ke bagian belakang juga. Yuzong kah, lapu-lapu kah emang bisa nabrakin lagi ke bagian Terizla belakang. lagi juga nggak masalah ya harusnya, tapi Joy-nya Joy kan? diamankan sekarang. Ya, biar bisa ada ancaman ke belakang dan Terizla lagi. Gak ada Lolita ternyata Iditnya yang jadi roamer. Berarti kalau udah di posisi seperti ini, even Hylosnya pun bisa ke XP lane, bisa ke roamer.
Dan last picknya pun bisa Povius. Ya, dan menurut aku kayak ngelihat dari potensinya Dairen, ini lebih tipikal yang make a play ya. Iya. Jadi biarkan saja Hylosnya mungkin nantinya akan di tangan dari Idok. Let's see last picknya seperti apa karena Idok tadi sempat membawakan Hylos. Tapi kalau dia muncul kembali dengan hero seperti Minotaur berarti ini artinya hero cover. Make sure biar Nathan yang nggak bisa di dive in oleh hero-hero lini belakang barat untuk di XP lane. Hylos yang akan tetap di tangan dari Idok. Barisan depannya ini Nathan udah enak banget ya. Enak banget loh. Ini Nathan udah super duper enak parah, ini semua tindakan perlindungannya ada semua di situ. Ini kayak lagi-lagi ini benar-benar pas pump Skylar. Iya. Wah ini Cascade juga gokil grafiknya. Ini barikade kerajaannya kuat banget. Hanya Iya. untuk ngeprotek atau ngelindungin sang rajanya. Betul, ngerindungin The sang kastil. main Skylar yang walaupun bukan Skylar sentris lagi. Ya, Tapi penjagaannya begitu ketat, begitu luar biasa. yes. Dan kalau lihat, wow, kalau lihat dari segi draftnya, tim Liquid ID sebenarnya punya keunggulan yang lebih banyak ya. Ya. Dari damage potensialnya juga, dari survivability-nya juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana eksekusi dari kedua belah tim ini. Karena 1 poin sekarang sudah dipegang oleh RRQ Hoshi. Yap, 1 poin sudah dipegang oleh RRQ Hoshi. Akankah di game yang kedua tim Liquid ID bisa menyamakan kedudukan? Atau memang match ini akan langsung diselesaikan saja? Jadi sekali lagi MPL Arena pada Suaraja. Oke. Terbus pastinya ya dengan adanya satu tamparan yang dihadapi oleh tim Liquid ID. Dengan comeback yang cukup menyakitkan. Sementara head to head antara kedua belah gold laner sekarang sudah terlihat nih. Iron Chiki yang gak gentar main di depan idolanya. Iya, ganti-gantian emang itu ngasih damage tadi ya. Gitu aja deh. Iya, lu Barter. sekali, gua sekali. Lu sekali, gua sekali. Barter damage. Oh, terdengar ya Viva RRQ di belakang. Tapi ya kalau ngeliat dari landing phase nih Prof KB. Moskow punya power tersendiri mungkin ya di atas dari Nathan. Iya ya, buat early game kayaknya masih fine sih. Mungkin gara-gara ada Spear of Misery itu yang membuat sedikit miskalkulasi dari Skylarnya. Didorong ke belakang dengan efek knockback. Sehingga dia nggak dapetin last hit-nya. Tapi untuk sekarang dengan adanya pemilihan dari Bargain Hunter. Walaupun Skylar nggak dapetin last hit, nggak akan ada jadi masalah. Karena mau gimana pun nanti itemnya akan lebih murah untuk bisa didapatkan oleh Skylar. Oke, dan kalau ngeliat wow Rapture juga ya, ini benar-benar sekarang fokus ke arah damage dulu nih untuk RRQ ya. Kayak Rapture. tadi game 1 lebih ke defensif. Fight panjang, kena City, tapi sekarang ada cerita yang berbeda juga. Oke, kondisional yang mungkin juga ya membawa adanya perbedaan dari segi setelan emblemnya. Sementara masih anteng-anteng aja nih di arah bawah dan Idok udah mulai masuk. Oke, Idok mulai hadir untuk bisa memberikan bantuan terhadap Skylar. Namun satu wave ini tidak ada yang terlewat pula untuk Iron. Nggak ada ya yang hilang satu, tapi ya Fabian. Oke, ini tempat berbeda. Rins masih bisa menghadang pergerakan dari Fabian bersama dengan Sujin pula. Oke, dan begitu pun dengan adanya Dairen akan menjadi garda terdepan pastinya. Membuat dari Aran kali ini harus mundur terlebih dahulu. Power clear yang sedang dimaksimalkan dengan adanya Yeskiel dan Widih mencoba untuk langsung membantu karakter Tol yang sudah muncul. Oh ini farming speednya lumayan juga dari Favian karena pemilihan dari Impurage juga kan. Dia jadi lebih gampang untuk mendeliver damage ke area jungle. Sehingga untuk mendapatkan level yang kelima kayak bukan jadi hal yang sulit bagi Favian. Sujin malah sekarang yang harus bisa mengejar level kelima tersebut untuk adu retribution. Yap, sekarang pertempuran yang akan terjadi. Belum ada yang terlihat lagi tapi penalty zone tadi menabrak ke bagian belakang. Coba lihat. Ada lagi satu Spear of Destruction namun untuk sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Rinsya. Tapi Dairennya di tempat berbeda malah menjadi korban susulan pula. Oke, satu tukar satu tapi masalahnya juga Turtle bisa diamankan oleh RRQ. Sementara Idok ini masih men-screening pemain-pemain dari tim Liquid. Yap, dan juga untuk Idok terjebak sendirian di atas tersebut. Akankah langsung mau dihabiskan begitu saja dan benar menjadi milik dari Favian. Namun sekarang Sujinnya langsung dikejar oleh Favian dan Sujin lebih memilih untuk bisa pergi dari area tersebut. Dan Yeskiel akan menjadi korban dan Yeskiel masih selamat. Purify ya. Yang ke-trigger juga pastinya, tapi ternyata di arah bottom lane. Oke, entropinya keluar, sedikit lagi yang tersisa. Pertempuran di antara kedua player dan Skylar tidak mau memaksakan keadaan. Wah, ngilu sih ngeliatnya ya. Tapi kalau ngeliat dari game kali ini cukup seimbang dan Sujin ini udah mulai coba untuk bisa targeting terhadap Aran, tapi sepertinya Aran masih belum jadi target yang optimal ya. Ya walaupun mendapatkan turtle yang pertama, tapi level dari Favian sedikit lebih unggul karena dia farming patternnya jauh lebih advance dibandingkan Sujin. Ada beberapa monster jungle yang seperti diambil atau terambil oleh Favian itu sendiri. Sehingga membuat kali ini levelnya pun cukup berimbang.
Tapi tinggal tunggu untuk next inisiasinya. Siapa yang akan buka teamfight terlebih dahulu. Karena dari tadi kita lihat Dairon dan juga Idok menjadi garda terdepan yang sangat powerful sekali. Zoning out, flicker Detona's welcome yang gak ragu-ragu langsung targetingnya ke Favian dan sebenarnya Stadium Sight untuk bisa memberikan efek cooldown reduction agar nanti electrifying beats-nya lebih bisa di-spam juga ketika ada di turtle yang kedua. Sakit banget dan cepat banget juga dengan entropy yang sudah dikeluarkan dan Iron Shiki tetap berada di dalam laning yang dia milikin. Tapi kalau bicara tentang team fight juga, tim Liquid ID harusnya punya keunggulan lebih dengan adanya Chain CC ya, Prof. Dan sisi yang bisa mereka maksimalkan, ada Archater, ada penalty zone juga, Mind Eater. Targetnya siapa? Wah, berhasil mendapatkan ke arah satu player, namun untuk sekarang Detona's welcome-nya akankah sempat untuk bisa mendapatkan ke arah satu player di mana Dairon yang pun masih berhasil selamat di dalam area tersebut. Dairon terbakar di dalam tubuhnya, tapi Dairon tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya dan Favian berusaha untuk bisa kabur walaupun ada ring of punishment di bawah kakinya. Wow, dan ini adalah satu buah gangguan yang berarti dari Glorious Pathway dan juga Frigate Glacier. Ini sudah dipastikan sulit untuk bergerak. Seperti yang aku pertanyakan tadi, siapa targetnya? Lini depannya terlalu strong. High loss ditambah Barats. Ini dua tipikal hero yang nggak bisa di take down dengan mudah. Butuh Demon Hunter Sword, butuh Malefic Roar. Dan Favian juga butuh lebih daripada sekedar Stallium Sight. Butuh damage yang lebih pasti lagi untuk bisa menumbangkan bagaimana lini depan tersebut. Dan Aran sendirian, bisakah Aran bertahan? Karena sekarang Aran masih berjuang, satu terakhirnya Aran hilang sendirian. Oh, dua pemain bergerak ke arah atas, Aran yang ditarget tapi Idok juga masih mencari nih. Lini depan dari tim Liquid ID terutama Widi yang kalau bisa ya dibungkam aja, jangan sampai nantinya melakukan inisiasi yang cukup mengerikan. Wah, ini targetingnya lagi sih. Karena lini belakangnya, Skylar-nya juga susah untuk dijangkau. Tapi lini depannya juga sulit sekali untuk bisa dihancurkan. Benteng yang begitu kuat dari kawanan Araraki Hoshi. Kali ini dari segi grafik terlihat sudah bagaimana cara ofensivitas mereka di game yang kedua. Yap, Glorious Pathway dikeluarkan, namun sekarang dengan satu katapult masih tertinggal di atas tersebut. Tapi Rince-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Masih ada peran offense di dalam tubuhnya, tapi Rince langsung menghilang pula dengan sangat cepat. Dan juga Idok sendirian, tapi masih ada Reinforcements di dalam tubuhnya. Dan Skylar di bagian belakang bersiap untuk bisa mengatakan damage kembali. Dan Widi terjebak sendirian untuk kali ini. Missile X-Man memanggil kembali Aran. Akankah mereka mau melakukan semua tim fight kembali? Tapi Detona's welcome masuk ke dalam tubuh dari Aran, dan penalty zone. Idok menjadi korban, Dairon menjadi orang terdepan, dan sekarang Setsujin hadir untuk bisa memberikan sebuah backup terhadap rekan-rekannya. 3 player begitu mengerikan, menghancurkan, membombardir pertahanan dari tim Liquid ID. Wah, simfoni yang begitu baik dari Araraki Hoshi berhasil untuk bisa men-take down 3 pemain dari tim Liquid ID. Ternyata pertukaran mencoba untuk dilakukan juga oleh Aaron Shiki bergerak ke arah atas, tapi ternyata Rins siap siaga untuk langsung mengusir dan bahkan outer turret harusnya tetap hancur sih. Ya, itu dia. Bagaimana Araraki Hoshi ketika sudah mendekati menit yang ke-7, mereka akan selalu bermain dengan Nathan. Nathan tipikal hero yang sebenarnya nggak terlalu meta di patch yang sekarang, tapi di tangan Araraki jadi meta. Setsujinnya tadi mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari YSKL, tapi YSKL dengan dominatornya. Dan dia sudah siap untuk bisa menghantarkan damage yang begitu mematikan. Dan bahkan ini untouchable Skylar. Semuanya dijaga dan bahkan kalau ngelihat dari mekaniknya juga dia super safety juga di lane-nya. Sehingga sulit pastinya untuk bisa di pick off oleh pemain-pemain tim Liquid ID. Dan ini dia, Banana. Wih, ada Banana. Halo. Hola Banana. Nah, kunjungi juga channel official streamer MPL ID pastinya ya. Tadi ada Clay, sekarang ada Banana nih. Tiap nih mereka lagi restream. Semuanya sama udah kayak gitu. Semuanya sama gayanya. Iya, hancurlah sudah, tapi itu sekarang malah mengakibatkan pergerakan yang dimiliki oleh Favian lejap seketika. Wow, dan bahkan kalau ngelihat dari Joy, ini cukup sulit untuk bisa menembus ini belakang. Karena ngelihat dari Dairon ini juga dia punya targeting loh. Ya. Optimal. Detona's welcome yang dari tadi sangat on point sekali. Bahkan berkali-kali loh. Dairon dengan Baratsnya mampu untuk men-shutdown pemegang Retribution. Favian yang nggak bisa hadir dan bahkan hilang Aaron Shiki. Wow. Sakit parah. Wow. Seperti apa yang dilakukan oleh Favian di game yang pertama, sekarang di game yang kedua dibalas oleh Setsujin. Wow. Lunas ya. Lunas. Karena memang dari modalnya juga Blade of Despair sebagai item kedua. Plus Rapture juga. Ditambah lagi sekarang dia memiliki Fury Hammer. Ini akan mengerikan sekali dari Setsujin. Front to back pun pasti akan dijalankan tentunya. Oke. Sementara untuk bisa men-trigger terlebih dahulu ya untuk pasif-pasif dari base turret. Ini sudah dilakukan bergerak ke arah top lane.
Sementara ngeliat dari Favian, split push, apakah itu menjadi satu buah kunci untuk tim Liquid ID, Prof? Kayaknya bisa jadi jawaban, tapi nggak selamanya. Karena dari tadi kalau kita lihat, penguasaan map dari RRQ Hoshi ketika di atas menit yang ke-7 udah hampir 70% mereka kuasai. Sehingga mau nggak mau, sekalipun nanti tim Liquid ID keluar, bakal ada geng kecil yang bisa mereka jalankan dengan formasi 3-2. Respon cepat dari RRQ pun pasti bisa dijalankan. Sehingga sekalipun split push terjadi, pasti akan ada korban dari kubu lainnya. Either Aran atau Widi yang bakal dimakan. Oke, frontline-nya ya udah pede banget pastinya dengan item yang sudah mumpuni. Sementara eksekusi terhadap Lord kali ini dilakukan. Tombak numpang lewat, tidak apa. Cuman sambil ngecek juga dan akhirnya Lord menjadi milik dari RRQ Hoshi. Favian? Yap, sementara sekarang Skylar sakit banget damage-nya, coba lihat. Skylar udah pede loh 1v1 bersama dengan Favian. Itu makanya aku bilang kan, gak semua tim bawain Nathan di patch yang sekarang. Tapi RRQ bisa maksimalin Nathan di menit yang ke-7. Selalu mereka bareng jalannya sama Nathan. Padahal Nathan hero late game. Yes. Tapi bayangkan di bawah menit 12, Skylar sudah selesai dengan 3 item Holy Crystal di tangan dari Nathan. Ya dan power juga sih memang ya, power pick pastinya untuk Skylar. Dan sekarang Lord akan berjalan di arah tengah. Defensif seperti apa yang harus dibawakan oleh tim Liquid ID, Prof? Yap. Ini defensifnya harus bisa maksimalin gimana Dairen dengan inisiasinya sih. Oke, Glorious Pathway langsung dikeluarkan tapi Idoknya terjebak sendirian di bagian belakang. Untuk kembali lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Sementara Dairen dengan 2 bar SP di dalam tubuhnya. Dan Lord kali ini udah masuk dalam pekarangan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka masih cukup santai. Favian mencoba untuk bisa menggocek ke arah beberapa player. Tapi ada Frost Breeze yang udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Favian malah menjadi korban di dalam hal tersebut. Widi gagal untuk bisa membanting dan juga meng-knock up siapapun yang ada tepat di depannya. Oke, mereka bermain cukup disiplin. 10.000 gold yang dipegang oleh RRQ Hoshi. Mereka akan tabrak lagi. Oke, menit 10 akankah menjadi 1 menit yang dimana akan menjadi akhirnya bagian untuk RRQ Hoshi, di mana untuk sekarang Aran yang mundur sedikit ke bagian belakang dari SKL. Lagi dan lagi harus bisa mempertahankan. Tapi Sun Sujin dengan 1 wave minion yang akan masuk lagi dalam pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Dan mereka seperti akan siap untuk bisa menutup ke arah match ini. 2-0 untuk RRQ Hoshi. Dan ini dia raja dari segala raja. Memutuskan win streak yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Regenerasi yang begitu luar biasa. Mampu dibuktikan 2-0 diamankan oleh RRQ Hoshi. Siapa yang sekarang akan disekolahkan? Karena ternyata pertahanan dari kerajaan terlalu kokoh dan sulit untuk ditumbangkan. Sekali lagi The Cavalry gagal untuk menghancurkan bagaimana kastil yang begitu kokoh. Kingdom masih bisa full senyum dengan hasil 2-0 kali ini. Wow, game 1 menang dengan cukup berat, tapi comeback yang terjadi. Tapi game yang kedua, mereka menang secara solid, one-sided game terjadi, dan membuat dari RRQ Hoshi. Sang kerajaan sungguh sangat menakutkan. Ini menjadi sinyal yang mematikan buat tim-tim lain yang berada di jalanan menuju satu kejuaraan. RRQ Hoshi kembali dengan kekuatan yang sangat kuat. Wow, dan ternyata regenerasi yang terbilang cukup lebih kuat pastinya. Apalagi mereka udah menurunkan lineup ini sedari awal minggu. Dan pertarungan New Pillar RRQ buktikan memiliki regenerasi yang lebih bersinar. Ya, the best regeneration sudah terjawab di match kali ini. Tapi siapa kira-kira yang akan dimention oleh member dari RRQ Hoshi? Wah, yowes kalau begitu sekarang waktunya kita akan mendengarkan interview bersama dengan Bude Clara. RRQ Hoshi menutup dengan sangat cepat 10 menit saja untuk mendapatkan 2-0. Bude penasaran, kita melihat bahwa tim Liquid ID sampai kemarin aja mereka adalah tim yang sangat kuat. Kemenangan 2-0 di hadapan kalian. Sang kuda pun kalian jinakan. Bagaimana cara menjinakkan kuda? Gimana Idok? Gimana menjinakkan kuda? Seperti biasa ya, nggak ada yang spesial-spesial banget. Gak ada yang spesial. Namun kita melihat bahwa mereka adalah regenerasi sama seperti kalian.
Dari MDL ke MPL, punya perform yang baik juga, win streak juga. Apa yang kalian baca dari permainan mungkin tim Liquid? Emang itu tadi Liquid Bude. Emang apa? Emang apa? Kelihatannya apa emang? Liquid soalnya yang ada King Gugun gak sih? King Gugunnya sudah tiada, sekarang diganti. Tapi tadi dengan adanya Favian sekarang, mungkin ini Ujin juga bisa jawab ya. Di game pertama sempat ini ya, sempat deg-degan juga ya untuk yang menonton. Namun di game pertama, apakah mengunci Favian menjadi kunci kemenangan kalian? Ya. Iya, iya aja. Berhadapan dengan Favian di MPL. Bagaimana ini dia menjadi satu nama yang terus diperbincangkan. Jago dia assassinnya. Dari MDL dulu pernah lawan juga, jago assassinnya. Jago assassinnya. Namun bedanya sama tadi kamu cariin King Gugun, ada apa? Gak ada, kangen King Gugun aja Bude. Kangen King Gugun, sahabat dari Ido mungkin. Tapi Dok, Budi dengar kamu juga adalah teman dari Iron Sinki ya? Iya, benar. Bagaimana melihat temanmu dan kamu menjinakkan temanmu juga hari ini? Ada yang mau kamu sampaikan nggak sih mungkin? Gak ada sih. Gak tahu dia mau sekolahin Skylar katanya. Sekolahin Skylar. Aran yang menyampaikan dan sudah cukup sekolahnya Skylar tadi? Sudah cukup belajar tadi Skylar? Gue respect ke Ironnya sih, gue gak respect ke Arannya soalnya dikantongin di Ren. Oke, perlawananmu dengan tadi kamu bilang kamu respect sesuai dengan yang diharapkan sama Iron Sinki ya. Dia bilang respect. Dan bagaimana kamu melihat persaingan di Gold Lane bersama dengan Iron Sinki tadi? Gue ngeliat dia kayak ada potensi lah mainnya. Potensi Iya. terlihat. Berarti masih ada yang harus diperbaiki juga kah? Gue nggak tahu dari mereka sana ya, mungkin kalau diperbaikin dari segi power hero segala macam lah. Oke. Tapi ini kan kayak lagi Gold Lane persaingannya ketat banget. Skylar, kamu menjadi salah satu top Gold Laner di MPL. Menurutmu sendiri, siapa sih pesaingmu di Gold Lane di season 14 ini? Banyak sih. Banyak. Ya ada cewek, Eman, Brans, sama semua tim di Indo. Semua tim di Indo? Ya. Kalau- Ya cuman kalau 1, 2, 3 mungkin cewek, Brans, Eman. Masih dengan nama-nama lama. Iya. Yang sekarang yang baru-baru regenerasi ini? Mungkin si Iron yang pertama. Iron dari Gold Laner baru masuk ke radar Skylar. Dan hari ini juga menarik karena kemenangan dari RRQ sepertinya merubah klasemen sementara. Kingdom ada di mana sekarang kita? Ada di mana nih? Buset! RRQ Hoshi berada di nomor 1. Menjadi tim yang mungkin tak disangka dingin di pucuk. Dairen, tadi dibilang sama Skylar kamu berhasil ngantongin Aran di lane. Apakah benar? Apa yang menjadi kuncimu dan mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab bisa naik ke pucuk juga gak sih dengan kemenangan ini? Nggak seperti biasa aja sebenarnya, nggak ada yang spesial juga. Dari Aran kita main kayak job desk aku aja, kayak aku harus megang siapa gitu-gitu. Jadi dari semua persiapanmu kayak melawan EXP lane biasa? Ya, aku anggap semuanya biasa aja. Biasa aja untuk menjaga mental pastinya. Ya, biar ngeboost diriku juga kan, jadi nggak takutan gitu. Oh, harus berani terus. Namun melihat hari ini juga berada di pucuk. Buset, Rins baru ini di MPL masuk langsung di pucuk, Rins. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun ada nggak sih kayak wah udah di atas mempertahankan akan lebih berat seharusnya. Semua tim matanya akan melihat ke kalian nih. Tetap jadi diri sendiri aja sih kita. Diri sendiri yang seperti apa Rins? Budi pengen tahu nih dari Rins.
Ya improve terus. Improve terus. Dan melihat sekarang kayak ini apakah sudah dari RRQ potensi terbaiknya sudah muncul? Apa tadi? Apakah ini sudah RRQ full potential? Masih belum sih, soalnya kita masih kayak ya berproses lagi. Proses. Ya pasti gitu ya, cuman dari kita dibantu juga dari coach staff, dari Abang Gesut sama Bang Kev yang selalu support kita lah. Ya terima kasih juga sama Bang Gesut sama Bang Kev. Oh, membantu berproses bahkan untuk Scalar sendiri. Iya. Dari segi apa kalau boleh tahu Scalar? Semua sih kalau gue lihat Bang Gesut nge-drive. Banyak sekali yang pastinya kita lihat, namun Sujin, Bude kepengen kamu say something ke Kingdom sambil Bude rekam juga karena pakai kamera depan ini. Ini kamera belakang tapi bisa Bude lihat juga. Ini dia, Ujin, say something kepada tim Kingdom dan juga semua yang sudah hadir. Ayo Sujin, katakan sesuatu. Buat Kingdom, terima kasih buat support, dukung kita terus sampai akhir season ini. Lalu, gayanya gimana? Tolong ditunjukkan sekali lagi di depan kamera. Dan Bude udah dapat dan inilah dia, RRQ Hose. Coba. Bah. Mbak, Gitu ya. bukan cukur jenggot. Bukan. Ini nunjukin rahang, bukan nunjukin rahang. cukur jenggot. Bukan tutorial di sini. Walaupun rahang lo agak kesleo gak Iya. apa-apa. Bukan tutorial Bukan. cukur jenggot di sini, beda. Tapi seru ya ngeliat kayak yang ini kan ngetonting ini Responnya. terus mereka respon, mereka Iya. tonting lagi gitu, kayak fun aja. Iya Jadi dong. kita harapkan juga teman-teman dari komunitas, fanbase dari masing-masing tim kalian yang ada di kolom komen, ya udah damai-damai aja, nggak usah yang kasar-kasar juga bacot kalian gitu loh. Betul. Itu kan Ujin ya nih, yang ini hujan. Ya Allah, Wah, ya Allah. benar sih. Hujan nantinya bisa menimbulkan hujan piala juga mungkin. Wow. Bisa. Dan itu yang mungkin mereka cari sekarang dengan gameplay seperti ini. Sangat menjanjikan bagaimana gameplay mereka juga dari RRQ. Ditambah seperti biasa mendekati menit yang ke-7. Mereka tuh mainnya sama Nathan terus. Jadi walaupun Nathan gak meta di patch yang sekarang, tapi selalu dibuat meta ketika ternyata Skylar lah yang kuncinya ini. Yep. Yang membawa bagaimana Skylar dengan Nathannya yang bisa lebih early game lagi. Oke, dan MVP kira-kira nih kita lihat nih akan jatuh ke tangan. Wey. Hey! Ada Skylum. Hah? Bisa udah gak sih satu-satuan namanya itu ya. Tapi MVP kita jatuh kepada Skylar dengan begitu luar biasa positioning juga. Bagaimana ya akhirnya dia menyekolahi adik Iron ya. Iya. Aduh. Ini kalau ngomongin nyekolahin sih mungkin nanti akan ada kita lihat sedikit momennya juga ya. Dimana ketika sang player of the match-nya mendapatkan momentum juga dengan 2 kill dan juga 3 assist. Apalagi dari early game soalnya dia connecting-nya. Dan memang melihat bagaimana potensi dari teman-teman tim Liquid ID, draftnya belum memungkinkan untuk mereka bisa menangin early game. Ketika melawan Dino, bahkan Hylos yang begitu strong banget di lini depan. Jadi kayak early game-nya udah pasti bakal susah banget. Terutama untuk teman-teman dari tim Liquid ID. Dan itu yang membuat gamenya langsung ditutup dengan cepat. Nathan-nya bisa maksimal. Apalagi dengan potensi dari Skylar. Yang dia langsung straight to the point aja. Dia langsung ke belakang. Targeting ke Yeskiel. Karena Yeskiel udah pasti bakal bisa nge-stop dia dan Fabian. Ternyata nggak expect bahwa damage dari Skylar setinggi itu dengan Nathan. Dan banyak banget juga stopper buat Fabian ya. Dia coba untuk mencari pertukaran untuk bermain ke arah jungle-nya RRQ Hoshi. Tapi ya selalu di stop. Entahlah itu oleh Dairon, entahlah itu dari Rinsnya. Ya, jujur beberapa kali Dairon on point banget ya dengan adanya Thanos Welcome. Jadi targetingnya dia bener-bener kejam banget dan selalu pemegang Retribution. Jadi gak bakal ada penggunaan Purify untuk bisa escape dari hal tersebut. Dan aku juga penasaran dengan gameplay sekasar itu di game yang kedua. Komunikasi seperti apa sih yang ditunjukkan oleh RRQ Hoshi ketika mereka melawan SDN 02 Liquid. Sekolah ya. Ya wes deh kalau gitu.
Siapa yang penasaran langsung aja kita dengarkan Golden Moment by UBS Gold. Let's go. Dia tarik tunggu atasnya. Tuh nih. Ini Nolan ini. Nolan. Winter nih ada Imo ya. Karing ada flicker aman. Depan. Nolan guys. Gua jadi. Banget. Nice. Bisa epic kasih ya. Kasih gua. Ambil ya. Nice. Respect. Jangan recall. Fokus lagi. Respect boy. Respect is the key ya. Ini nih mid, lihat gua di mid ya. Makan depan-depan ya. Gua mau dasin. Sabar. Gua ada darah sini. Sini, Dok. Nice. Purify. Lihat gua. Dasin. Mati si rata semua dia. Tuh. Mas kapo. Mati dia. Bisain ya guys, gak ada ler. Fokus tower. Turun. Fokus tower. Bisa. Fokus tower. Bisa. Ini Dairon bisa jadi Kang yang ngerem, tapi Iya. bisa ngebakar juga. Bisa gitu. ngebakar juga. Pengalaman. Mantap kali kolek Dairon emang. Udah Nggak salah dewasa aku ya Diren ya. Iya, gak salah aku emang Ya, ngefans kau. mau gimana pun kan dia juga udah punya pengalaman di tim Betul. sebelumnya juga. Mungkin sebagai lead juga, sebagai pemimpin juga di Iya. timnya. Jadi ya gak heran ketika ternyata dia berada di Arkeoshi, dia lebih vokal terutama untuk nge-stop dan juga mungkin untuk memperingatkan teman-temannya. Jangan terlalu overhype. Karena yang ada kalau misalkan overhype nanti mereka lupa apa objektif yang bakal mereka bawakan selanjutnya. Yes. 11.000 gold lead, wah ini terlalu jauh. Wow. Dan teman-teman bisa lihat item dari Skylar-nya udah hampir menyentuh ke 6 item Divine Glaive. Menjadi item penutup tadi. Mystery Codex-nya masih penasaran juga nih mau di-build ke arah mana karena Blood Wings pun masih bisa sebenarnya buat dia. Ini karena emang juga dari match yang dari gamenya juga yang sangat cepat ya. Iya, Yaudah. setuju. Cepet banget. 10 10 menit 57. Makanya aku selalu bilang kalau misalkan ada tim ketemu sama Arkeoshi, emang Nathan ini gak lagi jadi favorit. Nathan itu kayak hero yang udah mulai terlupakan, tapi gara-gara emang game plan-nya ini matang banget untuk bermain dengan tempo yang begitu cepat. Yes, dan apalagi kalau ngelihat dari itu adalah hero power juga kan, bagaimana mekanik juga dimiliki gitu oleh orang Skylar, apalagi dengan Nathan-nya juga yang memang tidak meta, tapi ya tetap balik lagi ini adalah pilotnya. Malah ini gak sih yang kita rindukan dari